Minggu-minggu ini di media Jepang lagi rame gambar foto anak ini. Ternyata setelah aku baca-baca ternyata itu merupakan kasus anak hilang. Kota Nantan, Prefektur Kyoto, Jepang, sebuah wilayah yang dikenal dengan ketenangannya, mendadak menjadi pusat perhatian nasional Jepang. 23 Maret 2026 bulan lalu, pukul 8 pagi, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Adachi Yuki melangkah keluar dari mobil ayahnya tepat di depan sekolahnya. Jaraknya hanya beberapa meter dari gerbang sekolah. Namun, itu adalah terakhir kalinya keberadaan Yuki-sang terlihat. Lalu kenapa nih menjadi kasus yang ramai dibicarakan? Karena apa yang awalnya terlihat seperti mungkin hilangnya Yuki-sang adalah kasus penculikan biasa, nah itu berubah menjadi teka-teki kriminal layaknya drama TV. Bayangkan, jasadnya ditemukan di satu titik, tasnya 3 km dari arah yang berlawanan, dan sepatunya di lokasi yang berbeda lagi. Jadi, di video kali ini, aku mau ngobrolin setiap kejanggalan yang menyelimuti kasus Adachi Yuki, misteri yang akan membuat kalian terkejut karena pelakunya ada di tempat yang paling tidak terduga. Bareng aku, Kristau, yuk obrolin. Semua bermula saat Adachi Yuki, 37 tahun, menelepon polisi dengan nada panik. Dia melaporkan putranya, Yuki-sang, hilang di Sonobecho, kota Nantan. Di sini ada sedikit kesulitan, jadi nama ayah dan anak di sini tuh sama. Penyebutan nama mereka sama-sama Adachi Yuki, namun di sini memiliki kanji yang berbeda. Adachi Yuki ayahnya artinya lembut di setiap musim, sedang anaknya Adachi Yuki yang artinya mengikat harapan. Jadi di sini aku nyebut ayahnya itu Adachi-sang, sedang anaknya Yuki-sang. Lalu kembali lagi ke kasusnya. Pengakuan Adachi-sang, ia mengantar Yuki-sang dengan mobil pribadi dan menurunkannya di parkiran mobil dekat gerbang sekolah sekitar jam 8 pagi. Kepolisian Nantan yang tiba di Sogako atau SD Sonobe mengungkap ternyata Yuki-sang tidak terekam dalam satupun kamera pengawas CCTV sekolah yang mengarah ke jalan sekolah. Tenang, meski ini di SD pedesaan Jepang, CCTV di sana tuh beroperasi dengan baik. Pemerintah sendiri yang menyediakan CCTV untuk ruang publik, biasanya dengan merek Japan Security System (JSS), dengan perawatan bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi bukan karena rusak ya, filenya hilang, tapi memang karena tidak terlihat sosok Yuki-sang dalam rekaman CCTV. Dan para murid yang berangkat ke sekolah pada waktu yang sama memberikan kesaksian serupa bahwa mereka tidak melihat Yuki-sang. Mite inai. Saya sampai di sekolah sekitar jam 8 pagi. Saya tidak melihat sosok Yuki-sang sama sekali. Kalau begitu, kemanakah Yuki-sang ketika tidak pergi ke sekolah? Apakah ini benar-benar penculikan? Masalahnya tuh ada kejanggalan di sini. Yuki-sang di hari itu pas banget tidak bawa ponsel, ia juga pas tidak naik bus sekolah yang biasanya ia gunakan. Di Jepang, anak TK dan SD itu sudah diberi ponsel, namun ponsel yang hanya memiliki fitur menelepon dan teks pesan. Jadi, mengapa di hari Yuki-sang menghilang, semua kebetulan ini terjadi secara bersamaan? Apakah ini rencana Yuki-sang untuk kabur dari rumah atau seseorang telah mengatur agar Yuki-sang tidak bisa dilacak? Penyelidikan tuh akhirnya dilanjutkan dengan pencarian besar-besaran, melibatkan lebih dari 1.500 personel Keisatsu, kepolisian, dan Shohosha atau pemadam kebakaran. Dikerahkan di dalam gunung, Sanchu, dan Ike kolam untuk mencari Sosaku di sekitar sekolah Gakko. Karena memang wilayah sekolah Yuki-sang di Sonobecho, Nantan, Kyoto adalah wilayah di sebuah pedesaan.
Dan pihak keluarga Yuki-sang pun berusaha nih mencari anaknya. Kemana nih anakku berada nih? Ayahnya setelah melaporkan kehilangan Yuki-sang pun juga sampai menyebarkan harigami, poster atau chirashi, pamflet foto Yuki-sang terakhir kali terlihat. Dengan beneran kerja dari kepolisian Jepang dan Damkar, beberapa temuan penting selama masa pencarian adalah Gakko Kabang Hakken. Tas sekolah ditemukan di tanggal 29 Maret yang diduga milik korban di area pegunungan yang berjarak 3 km dari sekolah. Polisi curiga nih, lokasi tersebut sudah diperiksa berkali-kali sebelumnya. Bagaimana mungkin tas sekolah yang berwarna kuning yang mencolok itu sampai terlewat? Teori pun muncul. Seseorang sepertinya sengaja menaruh tas itu di sana sebagai red herring atau pengalih perhatian untuk menyesatkan tim pencari. Lalu pada tanggal 12 April, setelah 2 minggu berlalu, ada perkembangan baru. Di balik terpal biru ditemukan kutsu atau sepatu hitam yang mirip dikenakan Yuki-sang, seperti yang tertera pada chirashi atau brosur pencarian Yuki-sang, karena memiliki bagian sol yang berwarna putih dengan logo yang sama di sampingnya. Ditemukan di dalam hutan pegunungan yang letaknya di antara SD Sonobe dan rumah korban Chitaku. Menurut sumber kepolisian, petugas sedang melakukan pemeriksaan langsung seperti uji DNA untuk memastikan apakah sepatu tersebut benar milik Yuki-sang. Jadi barang-barang Yuki-sang tuh seolah ditebar untuk membuat polisi berpikir Yuki-sang berjalan sendiri ke arah yang berbeda-beda. Tapi, apakah seorang anak yang berusia 11 tahun, anak SD benar-benar melakukan ini? Atau mungkin ada orang yang cukup tenang untuk melakukan semua ini sementara 1.500 orang sedang mencari keberadaan Yuki-sang. Dan di 13 April pukul 16.45 atau jam 5 kurang sore, di tengah hutan yang jarang dijamah manusia, pencarian berakhir dengan tragis. Polisi akhirnya menemukan jasad seorang anak laki-laki berbaring telentang. Kodomoto Mirareru Itai Hakken. Jasad mengenakan jaket biru, noko no furisu, dan celana krem, Bejuno Nagazubong, yang sama saat terakhir kali Yuki-sang terlihat, dan tidak mengenakan sepatu. Kutsuwa Haite Inai. Lokasi jasad sendiri ditemukan hanya 2 km barat daya dari sekolah Gakokara Nanseni ni Kirometoru. Penduduk lokal mengatakan tak ada orang asing yang tahu jalan pintas di hutan tersebut, dan jalannya pun merupakan jalan yang sulit. Artinya pelakunya adalah orang yang sangat mengenal area tersebut. Lingkaran kecurigaan pun menyempit, dan disinilah plot twist yang menghancurkan hati publik Jepang dimulai. Inilah puncak dari segala kejanggalan. Polisi mulai menyoroti beberapa hal. Jika benar Yuki-sang diantar sampai depan sekolah, seharusnya kan ia tertangkap kamera CCTV atau minimal terlihat oleh siswa lain dalam jarak sedekat itu. Dan jika Yuki-sang tidak sampai ke sekolah, maka orang terakhir yang bersamanya adalah kunci utamanya. Dari posisi Juyona Johowo Shiru Jinbutsu, seseorang yang mengetahui informasi penting, perhatian polisi pun beralih sepenuhnya curiga kepada sang pelapor, ayahnya Yuki-sang, yaitu Adachi Yuki 37 tahun. Tim forensik akhirnya memeriksa mobil Adachi-sang dan menemukan fakta krusial yang tidak bisa dibantah oleh Adachi-sang lagi, yaitu rekaman dashboard atau dashcam mobilnya yang telah dihapus secara sengaja. Tapi teknologi tidak bisa berbohong. Polisi berhasil memulihkan data kamera dan riwayat lokasi GPS dari ponsel pintar Adachi-sang. Hasilnya, di saat ia mengklaim sedang mencari anaknya,
GPS-nya justru menunjukkan ia berada di lokasi-lokasi penemuan tas dan sepatu anaknya. Spekulasi liar pun di internet muncul. Apakah tas dan sepatu yang ditemukan secara bertahap itu adalah cara Ada Jisang untuk memantau sejauh mana polisi sudah menyelidiki? Dalam pemeriksaan sukarela, akhirnya pertahanan Ada Jisang runtuh. Ia mengaku sebuah rahasia yang gelap. Yuki-sang tidak pernah turun dari mobil pada pagi itu. Di dalam kendaraan itulah Ada Jisang melakukan aksinya, yaitu nyawa putranya sendiri karena apa yang ia sebut sebagai dorongan impulsif atau khilaf. Sodoteki ni Kubiwo Shimete. Tepat pada 14 April 2026, sandiwara Ada Chiyuki berakhir. Polisi resmi menetapkannya sebagai yogisa atau tersangka atas tuduhan pembunuhan berencana dan pembuangan jenazah. Dunia seakan gak percaya, khususnya publik Jepang. Pria yang berminggu-minggu terlihat hancur, menyebarkan harigami, poster atau chirashi, pamflet foto Yuki sang anaknya, dan ikut dalam pencarian dengan raut wajah yang panik, ternyata adalah orang yang sama yang membuang jasad anaknya sendiri di tengah hutan yang gelap. Berbicara tentang kepribadian Ada Chiyuki, sebenarnya hubungan keluarga mereka awalnya penuh dengan harapan. Setelah 3 tahun hanya hidup berdua dengan ibunya, Yuki-sang mendapatkan sosok ayah pada diri Ada Jisang. Ternyata, Ada Jisang merupakan ayah tiri dari Yuki-sang. Dan mereka akhirnya sempat terlihat sebagai potret keluarga yang bahagia. Namun di balik itu ternyata ada kenyataan yang pahit. Ada Jisang mengaku ia hilaf atau bertindak karena dorongan sesaat. Tapi jika dilihat akhir-akhir ini dari keterangan tetangganya dan orang-orang, posisinya sebagai ayah tiri mulai merenggang dan mungkin itu yang menyimpan konflik batin. Ada rasa tidak aman, rasa asing, atau mungkin keinginan untuk mendominasi keluarga yang sebenarnya sudah punya ikatan yang sangat kuat sebelum Ada Jisang datang. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, di kasus kehilangan Yuki-sang ini, kenapa sang ibu seolah menghilang dari pemberitaan? Di Jepang, ada konsep yang namanya sekentei, yaitu menjaga reputasi dan nama baik di mata masyarakat. Pihak hukum sengaja menutup rapat privasi sang ibu untuk melindunginya dari trauma yang berlapis. Membayangkan saja dia harus berduka kehilangan anak sekaligus menghadapi kenyataan bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri. Biasanya, keluarga korban di Jepang lebih memilih menyampaikan pernyataan lewat tulisan atau pengacara, demi menghindari sorotan kamera dan stigma sosial yang berat. Kini, topeng orang baik yang selama ini dipakai Ada Jisang telah lepas. Arti kanji namanya yang berarti lembut di setiap musim tidak mencerminkan apa yang telah dia lakukan. Dia akhirnya harus menghadapi tuntutan pasal berlapis. Di Jepang, kasus kekerasan terhadap anak yang direncanakan seperti ini biasanya berakhir dengan hukuman yang sangat berat. Bisa penjara seumur hidup atau puluhan tahun tanpa ampunan. Dan inilah akhir dari kasus Ada Chiyuki, seorang pria yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri demi ego dan rasa tidak amannya. Lalu, setelah mendengar keseluruhan kasus ini, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman seumur hidup sudah cukup untuk Ada Jisang? Atau ada pendapat lain menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak aku ngobrol tentang kasus ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane.